Ya guys, di sini tampak ya sebuah postingan yang menampakkan atau menunjukkan makam dari Eki. Di sini tertulis Muhammad Rizky bin Rudiana seperti itu. Di sini ada komentar netizen, makam Eki nggak terawat, beda sama makam almarhumah Vina. Jawaban memang itu karena bukan yang di luhur, bukan jasadnya Eki yang sesungguhnya. Semua itu rekayasa saja katanya. Jadi di caption ini mengatakan kenapa ini tidak terurus makamnya karena bukan yang dikubur itu bukan jasadnya Eki yang sesungguhnya, ini cuma rekayasa. Nah dari video ini muncullah komentar-komentar netizen bahwasanya yang mengatakan Eki itu benar-benar masih hidup seperti itu. Lihat jejak digital Eki di Facebook, cewek bernama Angel FY. Saya aja kaget kalau itu Eki, bisa-bisanya foto mesra di tanggal 13 Mei 2016 seperti itu. Pencarian gue Eki masih hidup di 2024. Bener gak sih? Feeling kuat banget kalau Eki masih hidup dan yang dikubur itu Panji, pacarnya Vina. Coba tanya penjaga di situ, keluarga Eki ada yang ziarah nggak? Minimal tiap lebaran gitu pasti adalah, kalau memang iya katanya. Kan ada saksi bilang muka Eki hancur, bisa jadi bukan Eki itu. Kalau benar itu Panji bukan Eki, tugas netizen cari tahu keluarga Panji, merasa kehilangan Panji, apa Panji masih ada gitu aja. Pantesan pas Linda kesurupan bilang pelakunya Egi atau Eki anak polisi, tanda tanya. Jadi pertanyaannya, kalau Eki nggak meninggoy, tujuan Rudiana bikin isu Eki meninggoy buat apa, kata netizen seperti itu. Ya guys, kalau menurut kalian gimana nih tentang kasus Vina Cirebon dan almarhum Eki juga? Apakah dia masih hidup atau memang sudah meninggal seperti informasi atau berita yang sudah beredar selama ini? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. 5 tahun 5 tahun tambah 12, lulus aja 17 tahun. Rudiana, keluar lu. Udah terlalu banyak orang yang lu korbanin ya. Seharusnya kita itu dia iba sama lu. Sebagai orang yang udah kehilangan anak, orang yang sudah berada pada posisi yang mengenaskan. Tapi ternyata kelihatan ini justru permasalahannya itu dari elu gitu loh. Lu ngorbanin orang-orang yang gak bersalah. Salah satu sih Sudirman ini. Kayaknya lu tahu gitu dia orang yang gak bisa apa-apa. Orang yang berada pada tingkat kelemahannya yang bisa dibilang memprihatinkan gitu. Lu jadiin korban. Udah gitu sekarang udah merebak seperti ini permasalahannya. Lu pakai main tenis, main bulu tangkis ya. Udah kayak Lim Swicking aja lu pegang ini foto bareng lagi sama petinggi-petinggi institusi lu itu. Yang saya bingung juga, ini petinggi-petinggi yang di Cirebon gitu, kepolisian yang ada di Cirebon, itu kok kayak malah jadi kayak petantang petenteng, sementara sudah jelas terlihat baik di media dan di semua di media sosial itu udah kelihatan gitu loh permasalahannya itu seperti apa. Tapi kenapa kalian kayaknya cengenges, seakan-akan kalian berada dalam satu kungkungan yang begitu tebal besinya yang gak bisa ditembus oleh siapapun. Ini bahaya negeri ini. Oh come on, Pak Listio Sigit yang terhormat, coba lihat anak buah Anda gitu loh. Mereka ini sudah mempermalukan institusi yang sangat kami junjung tinggi dan hormati gitu. Sementara mereka seakan-akan menjadi orang yang begitu kebal banget, nggak bisa diapa-apain gitu. Kang Deddy kembali lagi membuka satu fakta, bahwa terjadi permainan-permainan yang memang tidak seharusnya ini terjadi. Ketertutupan ini mereka berlaku seakan-akan kehidupan negara kita masih kehidupan negara kita yang 20-40 tahun lalu. No way sekarang, nggak bisa, ya. Jadi tolong, Rudiana, keluar lu. Jangan dekem di situ, sembunyi di balik ketek-ketek orang yang lu anggap bisa menutupin atau bisa melindungimu. Cukup, gitu. Udah boleh, ini udah waktunya. Jadi Polres Cirebon maupun Polda Jawa Barat, cobalah lebih transparan. Pegang dan ingat
sumpah dan komitmen Anda pada saat menjadi aparatur negara, menjadi aparat, menjadi pembela kebenaran, pengayom masyarakat. Buktikan itu. Ini saatnya Anda membuktikan untuk memperbaiki. Ya guys, jadi itulah komentar seorang warganet terhadap Ibtu Rudiana yang sampai saat ini masih belum muncul. Dia meminta keluar Anda, Ibtu Rudiana, keluar. Sudah saatnya Anda keluar dan mengakui semuanya atau memberikan klarifikasi atau tanggapan. Karena menurut abang ini sudah banyak sekali orang yang Anda korbankan untuk melindungi nama Anda seperti itu. Anda itu seperti berlindung di ketek orang-orang yang lemah untuk bersembunyi agar Anda aman seperti itu. Jadi itulah keluhan atau kemarahan netizen terhadap Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban almarhum Eki seperti itu. Guys, kalau kalian bagaimana nih tanggapan kalian melihat berita ini dan juga Ibtu Rudiana yang sampai saat ini masih menjadi misteri, belum muncul dan memberikan tanggapan apa-apa. Malah kemarin tampak dia sedang bermain bulu tangkis seperti itu. Silahkan berikan komentar di bawah ini. Saya khawatir dengan Kang Deddy aja ya saat ini ya. Karena apa? Di depan hakim dan di umum nanti persidangan akan dikalahkan Kang Deddy itu. Jadi kalian masih ingat nggak kata-kata dari pengacara? Walaupun Kang Deddy ya terjun ke lapangan, Widya ngomong begini ya kan nggak akan bisa. Ya salah satunya Bapak Jokowi membentuk tim independen khusus atau ke lembaga. Diarahkan ke lembaga atau sampai ke komisi DPR ya. Jadi saya tuh khawatir banget dengan yang namanya Kang Deddy karena dia selalu dipantau ya, dipantau. Begitu juga dengan Widya sudah mulai dipantau ya. Jadi kalian iya guys, jadi orang-orang yang speak up dan ingin menegakkan keadilan untuk Vina Cirebon sudah dipantau, termasuk salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi dan Ibu Widya sendiri. Di sini Ibu Widya mengatakan bahwa dia sangat-sangat khawatir terhadap Kang Deddy Mulyadi yang mungkin dipantau juga, dan ini pasti bakal kalah oleh jaksa dalam menangani dan membuka kasus ini seperti itu, karena banyak sekali yang ketar-ketir dan panik dan tidak suka terhadap orang-orang yang speak up mengenai kasus ini, terutama Ibu Widya dan Kang Deddy Mulyadi. Apalagi baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi itu sudah sangat banyak sekali terjun ke lapangan menemui saksi-saksi yang bisa memberikan kesaksian terhadap kasus Vina Cirebon, dan keluarga dari tersangka yang sudah ditangkap kasus Vina Cirebon itu Kang Deddy sudah banyak sekali terjun ke lapangan dan membantu membuka kasus ini. Pasti banyak yang tidak suka dan yang panik juga terhadap Kang Deddy Mulyadi. Jadi Ibu Widya ini sangat-sangat khawatir terhadap Kang Deddy Mulyadi, semoga baik-baik aja seperti itu, karena kasus ini itu sangat-sangat banyak yang tidak suka atau yang ketar-ketir kalau dibuka kembali seperti itu. Ya wajib dong, perlu. Dia aja memperlakukan rakyat yang udah menggaji dia, yang udah bayar pajak untuk makan keluarganya aja. Kalau apabila ada yang mangkir dari persidangan, dipaksa jemput. Kenapa rakyat nggak bisa? Harus bisa dong. Harus bisa, jangan seenaknya orang dia makan sehari-hari aja dari kita kok. Dia memang betul kerja, tapi yang gaji dia dapat itu adalah dari pajak rakyat. Kalau dia mangkir lagi ya wajib jemput paksa, harus. Mereka aja bisa melakukan seperti itu kepada rakyat yang menggaji mereka, kenapa kita enggak? Karena apa? Di tanggal 1 Juli besok itu adalah ulang tahun Bayangkara. Bisa aja besok menjadi alasan mereka menghadiri ulang tahun tersebut. Di sini kita jangan sampai terkecoh. Jangan sampai terkecoh dengan alibi dia menghadiri ulang tahun Bayangkara dan mungkin lagi dari persidangan. Tidak hadir di sidang pra-peradilan itu kalau untuk perdana ya, itu hal yang biasa untuk instansi. Tetapi ada tetapinya. Untuk Polri, karena kasus ini mendapat perhatian khalayak ramai, satu. Yang kedua, Kadip Humas sendiri atau Humas Polri sendiri sudah menyatakan akan hadir, siap untuk itu. Nah, jadi dia ketidakhadirannya ini sangat-sangat merugikan institusi Polri. Kenapa merugikan? Ya lihat aja di media sosial, di mana-mana dibully gitu. Katanya siap, kok nggak hadir? Kok institusi Polri yang harus memberi contoh, kok malah contohnya tidak bagus? Jadi artinya ketidakhadiran Polri Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan justru menampar diri sendiri. Bukan strategi yang bagus itu, yang strategi yang sesat itu. Jadi
tolonglah untuk hal seperti ini tidak dilakukan ya. Tapi banyak yang menyayangkan kalau polisi tidak hadir di sidang pra-peradilan, katanya buat mengulur waktu buat P21. Mungkin tanggapan Anda sangat tidak mungkin. Kenapa? Perkara ini sudah mendapat perhatian seluruh Indonesia, perhatian Presiden. Ya guys, seorang warga ini mewanti-wanti terhadap Polda Jabar kalau tidak hadir lagi pada sidang pra-peradilan berikutnya bersama Peggy Setiawan ya. Karena memang kemarin di tanggal 24 Juni itu tidak hadir dan banyak sekali yang kesal dan tidak menerima dan memberikan reaksinya di sosial media karena kita aja kalau tidak hadir bisa dijemput paksa. Bagaimana dengan kepolisian yang tidak hadir? Apakah rakyat tidak boleh menjemput paksa agar mereka hadir seperti itu? Dan jika mangkir lagi, kata netizen ini wajib kita jemput paksa itu Polda Jabar agar menghadiri pra-peradilan Peggy Setiawan seperti itu. Guys, inilah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan dan juga almarhum Eki dan ayahnya Ibtu Rudiana. Lantas bagaimana tanggapan dan komentar kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.